Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qouli. Baik sahabat, perkenalkan nama saya Sugiono, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung. Insya Allah saya akan menjelaskan tentang kodifikasi dan unifikasi hukum. Dalam materi ini akan dijelaskan menjadi 4 poin. Yang pertama adalah pengertian kodifikasi dan unifikasi hukum. Pengertian kodifikasi hukum adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Menurut R. Suroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan, undang-undang, dan materi yang sama. Sedangkan unifikasi hukum adalah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa di suatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara tersebut. Menurut Umar Said menyebutkan bahwa unifikasi hukum adalah penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional. Poin kedua adalah tujuan kodifikasi dan unifikasi hukum. Tujuan kodifikasi diantaranya: pertama, untuk memperoleh kepastian hukum di mana hukum tersebut sungguh-sungguh telah tertulis dalam satu kitab undang-undang. Kedua, penyederhanaan hukum sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh atau memiliki dan mempelajarinya. Ketiga, kesatuan hukum sehingga dapat mencegah beberapa hal, antara lain mengurangi dan mencegah kesimpang siuran terhadap pengertian hukum yang bersangkutan, mencegah berbagai kemungkinan penyelewengan dalam pelaksanaannya, mengurangi keadaan yang berlarut-larut dari masyarakat yang buta hukum. Sedangkan untuk tujuan unifikasi, pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem hukum. Dengan mengadopsi hukum yang seragam dan terkoordinasi, unifikasi hukum dapat mengurangi tumpang tindih dan kebingungan dalam sistem hukum. Ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum serta peradilan. Kedua, meningkatkan keadilan. Unifikasi hukum dapat menghilangkan perbedaan hukum yang tidak adil antara wilayah, kelompok sosial, atau individu. Ini membantu menciptakan kesetaraan di mata hukum dan memastikan perlakuan yang adil bagi semua warga. Ketiga, mendorong integrasi dan harmonisasi. Dalam konteks hukum internasional, dapat mempromosikan integrasi dan harmonisasi antara negara-negara. Ini dapat mengurangi hambatan hukuman dalam perdagangan, investasi, dan kerjasama internasional, serta meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Selanjutnya, meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi bisnis. Dengan adanya hukum yang seragam dan jelas, dapat memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam transaksi bisnis. Ini membantu mengurangi resiko dan ketidakpastian dalam kegiatan ekonomi, serta meningkatkan kepercayaan para pihak yang terlibat. Selanjutnya, memfasilitasi mobilitas dan interaksi sosial. Dengan adanya hukum yang seragam, dapat memfasilitasi mobilitas dan interaksi sosial antar individu, kelompok, atau etinitas hukum yang berbeda. Ini dapat mendukung integrasi sosial, pertukaran budaya, dan kolaborasi lintas batas. Selanjutnya, mengurangi biaya administrasi dan kepatuhan. Dengan memiliki hukum yang seragam, dapat mengurangi biaya administrasi dan kepatuhan hukum bagi individu, perusahaan, dan lembaga. Hal itu karena mereka hanya perlu mematuhi satu set peraturan hukum daripada harus menghadapi peraturan yang berbeda-beda di setiap yurisdiksi. Poin ketiga, unsur-unsur kodifikasi dan unifikasi hukum.
Unsur kodifikasi hukum ada 3. Di antaranya, kodifikasi tersebut meliputi jenis-jenis hukum tertentu. Kedua, kodifikasi tersebut memiliki sistematika. Kodifikasi tersebut mengatur bidang hukum tertentu. Sedangkan unsur-unsur unifikasi hukum, pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Unsur pertama dari hukum adalah adanya peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Peraturan ini biasanya berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan lainnya yang dibuat oleh badan yang berwenang. Kedua, peraturan tersebut dibuat oleh badan yang berwenang. Unsur kedua adalah peraturan tersebut harus dibuat oleh badan yang berwenang, yaitu badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan tersebut. Biasanya, badan yang berwenang adalah lembaga legislatif seperti DPR atau lembaga eksekutif seperti pemerintah. Selanjutnya, peraturan itu secara umum bersifat memaksa. Unsur ketiga adalah peraturan tersebut harus bersifat memaksa secara umum. Artinya, peraturan tersebut harus memiliki sanksi atau hukuman yang dapat diterapkan apabila ada pelanggaran. Hal itu bertujuan untuk menjamin bahwa peraturan tersebut diikuti oleh semua warga negara. Selanjutnya, sanksi dapat dikenakan bila melanggarnya sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku. Unsur keempat dari hukum adalah adanya sanksi atau hukuman yang dapat diterapkan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Sanksi tersebut harus sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Poin keempat, contoh kodifikasi dan unifikasi hukum. Contoh kodifikasi ada beberapa, di antaranya Corpus Iuris Civilis mengenai hukum perdata yang disahkan oleh Kaisar Justinianus I dari Kerajaan Romawi Timur dalam tahun 527 sampai 565. Kedua, Kode Sivil mengenai hukum perdata yang diusahakan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte dari Prancis dalam tahun 1604. Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari tanggal 1 Mei 1848 sampai saat ini. Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dari tanggal 1 Mei 1848 sampai saat ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari tanggal 1 Januari 1918 sampai saat ini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dari tanggal 31 Desember 1981 sampai saat ini. Sedangkan contoh unifikasi hukum. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dari tanggal 24 September 1960 sampai saat ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku dari tanggal 2 Januari 1974 sampai sekarang dan telah diubah beberapa ketentuan pasalnya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku masing-masing sejak tanggal 16 Agustus 1999 dan 21 November 2001 sampai saat ini. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Alhamdulillah, demikian telah dijelaskan materi tentang kodifikasi dan unifikasi hukum. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat saya khususnya dan bagi kita umumnya. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.